Iya, ini nggak apa-apa ya, Pak. Pengorbananmu itu ya. Sungguh indah. Gula manis berapa sih? Masih kecil. Gimana? Kemana kau ya? Jangan mari. Nadanya sendiri kuat tuh. Sungguh indah bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Gitu ya. Dulu ya. Bapak, terima kasih, bersyukur kesempatan hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Hari ini kami bersama-sama Tuhan akan mengadakan ibadah. Tuhan Yesus kau memberkati setiap kami supaya jalannya ibadah ini ada penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan penyertaan Tuhan, dan Roh Kudus yang juga akan menyertai dan menjamahnya, sehingga apa yang kami kerjakan hari ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di GPI Karanggede. Kami mohon penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga melalui teknologi ini kami boleh menjadi berkat Tuhan. Berkati Mas Kevin, berkati setiap kami, Pak Ardi, Pak Gia, Tuhan, hamba-Mu, Pak Gembala, Mas Haji, Tuhan, dan seluruh keluarga hamba-Mu, Tuhan. Berkati setiap kami, Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami dan menjamah setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau melayakkan kehidupan kami semua demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur dan memberkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara semuanya yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali bertemu dalam suasana yang jauh berbeda dengan di gereja, dengan tatap muka, dengan berjemaat yang sungguh banyak. Dan hari ini kami mencoba untuk mengadakan ibadah live recording. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan acara ini, ibadah, supaya kita semua boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus juga akan menyertai kita semua, Roh Kudus akan memberkati kita semua. Dan acara ini bisa memberkati Bapak Ibu saudara semuanya yang ada di GPI Karanggede. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara semuanya untuk kita mau minta kepada Roh Kudus supaya kita dipimpin dan disertainya. Mari saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara semuanya, kita akan naikkan pujian kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam suasana Paskah ini. Kiranya berkat Paskah juga boleh kita sama-sama dapatkan melalui acara pada hari ini. Mari kita akan naikkan satu pujian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci. Kemanakah
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh hidup, yang berkuasa, yang selalu memperhatikan, melindungi setiap kami. Engkaulah benteng kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kemenangan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Yesus kalah segalanya. Yesus kalah segalanya. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah. Hanya kepadamu. Hanya kepadamu.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, sungguh amat baik. Kalau pada saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh memuji Engkau, ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah senantiasa menyertai kami. Untuk itu, kalau saat ini kami akan bersama-sama ya Tuhan, mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu yang berkaitan dengan ya Tuhan, Jemaat Agung, kematian-Mu di kayu salib. Untuk itu Roh Kudus, Engkau yang akan memimpin hamba-Mu di dalam penyampaian firman ini. Terima kasih Tuhan, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh dimengerti, difahami untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kami kasihi, ya, sudah beberapa saat kita tidak bisa bertemu muka, ya. Namun satu kemurahan Tuhan, walaupun tidak bisa bertatap muka melalui grup WA, banyak dari hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang sifatnya membangun. Dan puji Tuhan kalau saya melihat bagaimana anak-anak Tuhan melalui kiriman ke WA grup ini juga bisa membangun seluruh anak-anak Tuhan yang ada. Untuk itu, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, biarlah melalui acara saat ini, melalui acara yang dikemas sangat luar biasa. Terima kasih sekali kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama ibadah Jemaat Agung melalui satu rekaman live streaming yang kemungkinan nanti Bapak Ibu jemaat yang terkasih bisa melihat dan mendengarkannya. Untuk itu biarlah mari kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan saya berikan satu tema atau judul, Yesus mati di kayu salib untuk kebutuhan kita. Bapak bicara satu kebutuhan ini hal yang mutlak. Contohnya butuh makan itu tidak bisa dielakkan. Ini satu hal yang pasti harus disediakan. Butuh apalagi di dalam kehidupan kita. Ini tetap kalau namanya butuh kita harus menyediakan. Tidak bisa mengelak. Seperti halnya bagaimana Tuhan Yesus mati di salib untuk kebutuhan kita. Kebutuhan apa Bapak Ibu Saudara? Yang jelas kebutuhan keselamatan. Karena apa? Keselamatan ini sangat dibutuhkan untuk setiap orang-orang yang hidup di dunia ini. Walaupun banyak harta, walaupun banyak apapun yang dimiliki secara duniawi, namun hidup tidak selamat pun rasanya juga tidak enak dirasakan. Untuk itu biarlah untuk mengawali firman Tuhan pada siang hari ini, kita akan membaca bersama di dalam kitab Yohanes 3, 16-17 yang demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang selanjutnya 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana Bapa di surga yang mempunyai anak yang tunggal, Bapak Ibu Saudara, Allah memberikan anaknya diutus di dunia ini tidak ada tujuan agar anaknya menjadi orang besar, agar anaknya menjadi orang yang termasyhur, terkenal, tetapi diutus anaknya ini untuk mati di kayu salib. Ya. Inilah yang kita boleh lihat bagaimana satu pengorbanan seorang bapa mengutus anaknya ke dunia hanya untuk mati, ya, untuk menyelamatkan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena untuk mati di salib ini
satu pengorbanan yang luar biasa. Kematiannya di kayu salib adalah kebutuhan kita. Mengapa? Karena kita orang berdosa butuh keselamatan. Saya yakin tadi sudah saya katakan tidak ada satupun tidak membutuhkan keselamatan. Namun karena kita orang berdosa, kalau kita melihat di satu ayat Roma 3:23 mengatakan, karena kita orang berdosa, dikatakan firman Tuhan ini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah banyak belajar tentang firman Tuhan. Awal mula manusia jatuh ke dalam dosa karena dia tidak taat kepada Tuhan. Hal inilah dosa-dosa turun-temurun sampai sekarang, sehingga kita pun sampai sekarang menjadi orang yang berdosa. Di sini pun juga dikatakan bahwa kemuliaan Allah, artinya hubungan kita dengan Allah Bapa ini terputus. Ya, kita akan lanjutkan apa dampak daripada perbuatan dosa kita. Dosa kita membawa maut dan kematian, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, di dalam Roma 6:23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, karena dosa manusia berakibat fatal, berakibat maut, bahkan dosa yang tidak diakui oleh manusia akan mendatangkan murka Allah. Kehidupannya kelak menderita, ya, di neraka, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya tidak ada satupun orang yang mengidam-idamkan hidup kelaknya. Kalau Tuhan sudah panggil ke neraka, pasti mau ke surga semuanya. Nah, untuk itu, hal inilah mari bagaimana Tuhan Yesus mati sesalib ini benar-benar, ya, benar-benar untuk kebutuhan kita. Karena kita menyadari bahwa kita semuanya ini adalah orang-orang yang berdosa. Akibat daripada dosa adalah maut, kehidupan yang benar-benar tidak akan menguntungkan bagi kehidupan manusia di dunia. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini merupakan jawaban daripada kebutuhan kita yang hakiki, kebutuhan kita yang sangat penting, yaitu kebutuhan tentang keselamatan. Puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya, mengapa Tuhan yang mati sekali-kali ini merupakan satu kebutuhan kita, jawaban daripada kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena cara dan jalan manusia tidak bisa menyelamatkan manusia, ya. Jadi memang hanya satu-satunya Tuhan yang berkorban untuk kita manusia berdoa yang bisa membawa kepada keselamatan yang kekal, ya. Di mana ayat-ayat ini juga mengatakan, ya, dikatakan karena tidak ada manusia yang benar bisa menolong sesamanya. Mazmur 143 ayat 2 mengatakan, janganlah berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapanmu. Jadi manusia hidup di dunia ini tidak ada yang benar. Kalau ada sebutan benar, kebenaran manusia ini seperti kain yang kotor. Di dalam Yesaya mengatakan demikian. Sehingga dengan demikian manusia pun tidak layak untuk menolong manusia, untuk membawa pada keselamatan. Ya, ini yang perlu kita mengerti bersama. Selanjutnya, hanya Yesus yang tersalib adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan demikian, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman ini jelas bagi kita semua orang-orang yang percaya. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju keselamatan yang kekal. Nah, untuk itu biarlah melalui ibadah Jemaat Agung pada hari ini kita lebih yakin lagi bahwa keselamatan manusia di dunia, khususnya sebagai orang-orang yang percaya, hanya di dalam Yesus Kristus.
Jangan kita mengandalkan yang lain, mengandalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang sudah berkorban di kayu salib, ya. Ini merupakan satu hal yang sangat jelas yang bisa kita lihat, pengorbanan yang tidak mempunyai maksud tertentu, hanya satu-satunya tujuannya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Puji nama Tuhan, ya. Yang ketiga adalah karena Yesus tersalib yang mendamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dari awal manusia pertama jatuh di dalam dosa, di mana hubungan dengan Allah Bapa ini terputus sangat jauh. Setelah putus hubungan, manusia banyak bertindak dengan satu kejahatan dan menimbulkan satu dosa di dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang Kolose 1 ayat 21, di mana kita semua dulu bermusuhan dengan Allah karena dosa. Ayat ini mengatakan demikian, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Jadi dengan adanya manusia yang pertama jatuh dalam dosa, kita mempunyai dosa keturunan sampai sekarang, di mana dosa ini terus ada di dalam kehidupan kita. Dosa yang diakibatkan dalam kehidupan ini adalah perbuatan-perbuatan jahat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, untuk itu pada saat ini saat yang sangat luar biasa, satu anugerah, satu kasih karunia daripada Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ini hal yang kita butuhkan untuk menjalin kembali hubungan kita dengan Allah Bapa di surga. Saya yakin kalau kita ini dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memelihara kehidupan kita ke depan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di dalam Ibrani mengatakan demikian. Bahkan Matius 28 juga mengatakan Tuhan akan menyertai kita selamanya, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini saat yang sangat bagus, sangat indah, agar kita boleh menikmati satu peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa kematian Tuhan Yesus hanya sekali untuk selama-lamanya. Untuk itu biarlah kalau kita tahu bahwa kematian Tuhan Yesus ini adalah jawaban kebutuhan kita tentang keselamatan yang kekal, penebus dosa kita. Saya mengingatkan, jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Saya yakini Bapak Ibu Saudara, melalui Jemaat Agung, kita benar-benar mendapatkan satu pertolongan, bahkan jawaban daripada apa yang kita nanti-nanti, yaitu tentang keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Terpujilah namamu Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Yesus disalib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Di dalam Roma 5:10 mengatakan demikian firman Tuhan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Dikatakan sebelum kita bertobat, sebelum kita ini tahu tentang bagaimana Tuhan berkorban untuk menebus dan menyelamatkan kita, Tuhan ini sudah berusaha untuk memperdamaikan Allah dengan kita melalui kematiannya. Apalagi kita saat ini, lebih-lebih kita yang sekarang ini sudah diperdamaikan dengan Yesus melalui iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan. Pasti hidup kita pun diselamatkan oleh hidup Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, mari saya sebagai gembala mengajak kepada seluruh jemaat GBI Karanggede yang ada. Ingatlah bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini sebenarnya
merupakan satu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Tuhan. Kebutuhan kita yang benar-benar sangat penting, karena melalui kematian Yesus di kayu salib di mana bagi kita semua. Kesimpulannya, kita harus mengucap syukur melalui Jemaat Agung. Kita diingatkan bahwa kematian Yesus di kayu salib untuk kebutuhan kita. Kita butuh diselamatkan, kita butuh ditolong, dan kita butuh diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau saat ini melalui ibadah Jemaat Agung kami boleh mendengarkan firman-Mu, firman yang boleh memberikan pengertian bagi kami semua bahwa kematian-Mu di kayu salib ini menjawab kebutuhan kami yang sangat-sangat penting, yaitu tentang keselamatan hidup, keselamatan yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Untuk itu kami berterima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memimpin di dalam penyampaian firman-Mu. Biarlah setiap kata kalimat firman-Mu ini Engkau peteraikan di dalam hati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Kalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus, mari Tuhan Engkau urapi kami semua anak-anak Tuhan agar boleh menikmati kehadiran-Mu lewat perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini mengingatkan juga tentang pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami semua anak-anak Tuhan yang sudah percaya tidak akan melupakan pengorbanan Tuhan di kayu salib melalui perjamuan kudus saat ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati lewat perjamuan kudus pada siang hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Karena salib mengikuti ibadah Jemaat Agung pada siang hari ini. Biarlah kalau kita semua masuk di dalam perjamuan kudus, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sudah menyiapkan roti dan anggur. Karena roti adalah lambang daging daripada Tuhan Yesus, anggur adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari sebelum kita menerima pelayanan perjamuan kudus, teliti hidup kita. Apakah hidup kita ini benar-benar sudah kudus, sudah suci di hadapan Tuhan? Jikalau di antara Bapak Ibu Saudara belum ada kesucian di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, minta ampun sama Tuhan agar Tuhan memberi pengampunan kepada semuanya itu. Terpujilah namamu. Mari kita angkat roti kita di atas kepala, kita terus pandang dia. Dari kayu salib inilah daging Tuhan Yesus ini benar-benar dipecah-pecah, sehingga Tuhan Yesus
benar-benar tidak berdaya kelihatannya, rupanya sudah beda, bahkan hancur semuanya organ tubuhnya. Namun untuk itu kita harus yakin bahwa ini daging Tuhan Yesus hanya untuk keselamatan kita. Amin. Mari sebelum kita memakannya daging Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Untuk itu mari kita akan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus kita nikmati daging Tuhan Yesus. Haleluya. Mari cawan kita alihkan ke tangan kanan, tangan kiri di dada. Pandang Tuhan Yesus, pandang Tuhan Yesus. Dialah penyelamat kehidupan kita. Dia yang sudah mengorbankan jiwa raganya hanya untuk kita. Itulah yang dibutuhkan kita sebagai orang percaya tentang keselamatan. Untuk itu sebelum kita meminumnya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama minum darah Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Darah Kristus yang meneguhkan kita. Darah Kristus yang menguatkan hidup kita. Kita akan bersama-sama meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Di rumah pun angkat tangan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih lawatanmu di dalam ibadah perjamuan kudus, ibadah ya Tuhan Jemaat Agung. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah jemaatmu. Bahkan kami yakini lewat perjamuan kudus, setiap anak-anak Tuhan ada di dalam pergumulan, Engkau akan sangat memperhatikan. Mungkin saat ini ada yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan berikan kesembuhan. Mungkin saat ini di dalam pergumulan soal ekonomi, Engkau juga akan memberikan kecukupan. Mungkin saat ini ada di dalam pergumulan soal keluarga, Engkau juga campur tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan satu jawaban setiap pergumulan kami masing-masing tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu untuk ibadah Jemaat Agung siang hari ini. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Biarlah berkat-Mu merata juga untuk jemaat yang ada di rumah yang mengadakan ya Tuhan ibadah Jemaat Agung. Engkau juga akan memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan